Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Yuningsi. Saya adalah guru kelas 5 di MIN 6 Asahan. Saya juga mahasiswi PPG di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Dengan NIM mahasiswa 24540111167. Nah, pada hari ini, tepatnya tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan video pembelajaran untuk menyelesaikan tugas uji kinerja. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Bersama Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan jadwal petugas kita hari ini, yang membaca doa adalah Resti Kiandra. Ayo nak dipimpin baca doa. Tertib, lipat tangan, baca doa. Semangat pagi anak-anak ibu semuanya. Sobahul khair. Good morning my students. How are you today? I'm fine too. Thank you. Kaifa halukum? Anak ibu hari ini udah pada sarapan belum? Alhamdulillah semuanya sudah pada sarapan. Nah, sebelum kita belajar sebagai warga negara Indonesia yang baik dan untuk mengenang para pahlawan kita yang sudah berjasa sampai pada akhirnya kita bisa sekolah seperti ini, anak ibu semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, lagu Indonesia Raya. Ayo silakan berdiri semuanya. Indonesia, 1, 2, 3, ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rahmatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah hatinya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Ibu persilakan untuk duduk kembali. Oke, ini Bu absen dulu ya. Adea Natasha 6 kali 4. Iya, betul, bagus sekali. Oke, ibu semuanya, sebelum kita memulai pelajaran, ayo semuanya kita ice breathing supaya kalian belajarnya lebih semangat dan lebih fresh. Tepuk konsentrasi. Ayo konsentrasi. Konsentrasi. Ayo konsentrasi. Fokus melihat. Yes. Fokus mendengar. Yes. Siap belajar. Yes. Ayo anak-anak ibu semuanya buka buku matematikanya. Iya, kita belajar
yang ada di halaman 215. Oke, sembari melihat bukunya, lihat kemari ya. Nah, kalian tahu ini siapa? 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 Bung Tomo. Siapa yang terinspirasi dengan pahlawan nasional Bung Tomo? Ada? Ada siapa saja, yuk? Oh, banyak laki-laki semuanya pada terinspirasi dengan Bung Tomo. Ini siapa? Iya, Kapitan Patimura. Nah, ini siapa? Iya, benar. Ini? Kartika. Siapa? Iya, Dewi Kartika. Nah, ini siapa? Kok ada Kartini? Iya, benar, Cut Nyadin. Nah, ini siapa? Iya. Nah, dari 6 pahlawan nasional di Indonesia yang telah Ibu tampilkan, siapa yang paling menginspirasi kalian? Nah, Ibu mau tahu nih, siapa sih yang menginspirasi pahlawan nasional? Bung Tomo, Patimura, Ki Hajar Dewantara, Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika, dan Cut Nyadin. Kalian juga harus tahu pahlawan mana yang disukai oleh temanmu. Ayo, gimana ya caranya supaya Ibu langsung tahu? Gimana ya caranya supaya Ibu dapat informasi? Dengan apa? Dengan apa? Iya, betul sekali. Dengan data. Abang udah belajar di rumah? Tentang data. Oh, mantap sekali, Bang. Nah, kalian tahu ini apa? Iya, tabel. Siapa yang pernah menemukan atau membaca informasi dari tabel? Ayo, siapa? Oh, Naila Cynthia. Iya, di mana? Buku apa? Roster pelajaran kita yang di dalam kelas. Bentuknya seperti ini ya, Kak? Iya. Bisa nggak Kakak membacanya? Hah? Bisa-bisa jambu, Bu? Iya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang penyajian data dalam bentuk tabel, piktogram, dan batang. Nah, tujuan pembelajaran penyajian data, yang pertama kita dapat menjelaskan informasi berdasarkan data yang telah disajikan. Yang kedua, mengumpulkan data sederhana dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, menyajikan data dalam bentuk tabel, piktogram, dan diagram batang. Yang terakhir, menunjukkan sikap teliti dan jujur saat mengolah data. Data adalah keterangan atau informasi yang diperoleh berdasarkan fakta, bukan opini, bukan menerka-nerka, tapi sesuai dengan pada kenyataannya. Cara mengumpulkan data bisa dengan pencatatan langsung. Kalian lihat ini ada beberapa macam kegiatan yang disukai oleh siswa. Karena ini kita lihat tabel. Ada berapa orang yang menyukai bola basket? Ada 5. Tabel punya kolom dan punya baris. Ini namanya kolom. Ada 3 kolom. Ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 baris dan 3 kolom. Inilah namanya tabel. Di dalam tabel terdapat turus. Turus dan banyak siswa. Turus bentuknya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya itu dicoret. Itu dia, turus. Futsal ada berapa? Coba, futsal ada berapa, tebak? Ya, benar. Renang ada berapa ini? 4. Bulu tangkis berapa? Ya, betul. Taekwondo? 3. Itulah tabel. Berdasarkan tabel tersebut, apa informasi yang dapat kita peroleh? Nah, jenis olahraga yang paling banyak disukai siswa kelas 5 adalah futsal. Sebanyak 6 siswa. Diperhatikan ya. Oke. Yang paling sedikit jumlah kegiatan yang paling sedikit disukai oleh siswa. Yang mana? Iya. Berapa orang? Iya. Dari mana taunya? Karena kita lihat dari data tabel. Kita lihat ada diagram gambar. Satu gambar orang ini mewakili dua orang. Pisang, berapa orang yang menyukai? Angkat tangannya, siapa yang tahu? Iya, Fikri, benar. Apa? Iya, betul sekali. Tepuk tangannya. Kenapa 10 orang? Karena satu gambar itu mewakili 2 orang. Karena yang satu gambar mewakili 2 orang itu Dikali? Iya, betul. Jadi berapa yang menyukai pisang? Iya, betul, 10. Paham? Oke. Yang jeruk berapa orang? Iya, betul, 8. Yang apel berapa orang? Iya, betul. Piktogram, tabel, dan yang terakhir adalah, nah ini dia, diagram batang. Diagram batang disajikan, dia bentuknya persegi. Tahu persegi? Persegi sisinya sama. Atau persegi panjang. Bisa vertikal, bisa horizontal. Contohnya seperti apa? Ini dia contoh diagram batang vertikal. Di sini ada diagram batang tentang banyaknya siswa SD Merdeka. Banyaknya siswa, kita buat dulu ya seperti ini. Nih, kita buat garis.
sumbu X dan sumbu Y. Ya, oke. Di sebelahnya, sampingnya ini adalah banyaknya datanya, banyaknya siswa. Yang di bawah ini adalah kelasnya, kelas 1, 2, 3, 4, 5. Nah, cara membacanya bagaimana, Bu? Banyaknya siswa SD Merdeka kelas 1 adalah sebanyak hijau. SD Merdeka kelas 1 hijau. Berapa? Ya, benar, 50. Nah, yang kedua, siapa yang bisa angkat tangannya? Bagaimana cara? Oke, Kiandra. Ya. Hah? Ya, cara membacanya gimana, Bang? Benar, 45. Iya, adalah 45 siswa. Benar sekali. Tepuk tangan buat Grace Kiandra. Ini yang paling banyak. Berapa? 55 orang. Yang paling sedikit siapa? Kelas 6. Berapa? Benar sekali. Tepuk tangan lagi. Pandai-pandai anak Ibu, Masya Allah. Kalau kita mau melihat selisih banyaknya siswa kelas 5 dan kelas 4. Dengan cara dikurang. Kelas 5, jumlah siswa kelas 5, 55. Dikurang dengan jumlah siswa kelas 4, 35. Berapa 55 kurang 35? 55 kurang 35. Berapa? Iya, benar sekali. Tepuk tangan. Bedanya apa vertikal sama horizontal? Bedanya hanya bentuk diagramnya saja. Kalau tadi dia vertikal bentuknya lurus, maka horizontal adalah bentuknya tiduran menyamping. Bisa sisi kanan, bisa sisi kiri. Paham anak Ibu? Oke, jadi sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk mengetahui pahlawan nasional manakah yang menginspirasimu? Pahlawan nasional manakah yang menginspirasi teman-teman kalian? Ini namanya apa? Namanya Master Dadu. Kenapa Master Dadu? Karena di dalam dadu berisikan gambar-gambar master. Gambar-gambar pahlawan nasional. Tokoh-tokoh yang kalian favoritkan. Yang sisi-sisinya ada gambar pahlawan. Ya, ini akan Ibu bagi untuk setiap kelompoknya. Mau? Mau tahu? Mau tahu? Oke, sekarang kita bentuk kelompok. Ini nanti adalah lembar kerja peserta didik yang akan kalian isi. Caranya bagaimana, Bu? Setiap kelompok harus melempar dadunya seperti ini. Oke, sebanyak 20 kali. Nah, pertama kali kalian lihat di dadu sisi atas. Siapakah yang keluar di sisi atas? Nah, siapa ini? Raden Ajeng Kartini. Jadi kita taruhkan di sini ya. Kita tulis di sini. Tulis dulu nama kelompoknya. Baru kalian catat yang keluar. Sisi atasnya kalian lihat. Pahlawan siapa yang keluar di sisi dadu paling atas. Di sini Ibu R.A. Kartini. Maka kita tulis di turusnya. Turus. Tap. 1. Lanjut lagi. Oke, siapa? Bung Tomo. Tulis di Bung Tomo. Udah? Setelah itu, kalian buatlah piktogramnya dari tabel yang sudah kalian tulis. Kalian buat piktogramnya dengan menggambarkan. Ya, keterangannya dibuat, gambarnya dibuat. Yang ketiga, kalian buat diagram batangnya. Berdasarkan data yang telah kalian kumpulkan dari tabel data itu bisa dilihat. Yang terakhir adalah menganalisisnya. Kita analisis data tersebut, kita temukan sebanyak 5 informasi. Paham ya? Bu bagi ya. Hitungan ketiga, kerjakan bersama kelompoknya. Sambil dengarkan Ibu. Jangan lupa setelah kalian tulis, kalian tempelkan di karton. Setelah itu kita presentasikan. Setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke? Ya, lempar dadunya. Oh, udah siap? Sudah, tinggal menempelkan ya? Ya. Apa itu, Kak? Ya, tinggal nempel ya. Oke, sudah siap? Ya, kelompok 1 sudah siap. Kelompok yang lain bagaimana? Selesai? Enggak apa-apa, ya memang seperti itu. Karena sudah pada selesai semua, ya, setiap kelompok. Jadi, kelompok berapa dulu nih yang mau maju ke depan untuk presentasi? Ya, kelompok 2. Silakan maju ke depan. Ayo, nak, presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Hilya Hadia Yuan. Saya Diana Tasya. Saya Nena Cynthia. Saya Rika Uya. Saya Nena Cynthia. Saya Cynthia Cynthia. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penyajian data. Munculnya dadu adalah umpama banyaknya siswa yang menyukai. Yang pertama untuk tabel data. Jadi, banyaknya siswa yang menyukai pahlawan nasional Bung Tomo adalah 3 siswa. Kemudian, banyaknya siswa yang menyukai pahlawan nasional Ki Hajar Dewantara adalah 3 siswa. Kemudian, banyaknya siswa yang menyukai Kapitan Patimura ada 2 siswa. Kemudian, dari tabel data yang sudah kita kerjakan, untuk tabel piktogramnya, kami memilih gambar bintang untuk mewakili 1 orang dan gambar love untuk mewakili 2 orang. Nah, banyaknya siswa yang menyukai pahlawan nasional Bung Tomo, yaitu ada 3 orang. Nah, untuk diagram batangnya, untuk pahlawan nasional Bung Tomo, kami buat warna biru sebanyak 3 orang. Banyaknya siswa yang menyukai Ki Hajar Dewantara, yaitu 3 siswa juga. Informasi yang kami kumpulkan, banyaknya siswa yang menyukai dan terinspirasi pada pahlawan Ki Hajar Dewantara adalah 3 orang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang piktogram. Di sini kami membuat bintang yang berarti 1 bintang ini mewakili 2 orang. Bung Tomo siswa yang menyukai pahlawan Bung Tomo ada 2 orang. Siswa yang menyukai Kiai Hajar Dewantara ada 5 orang. Siswa yang menyukai Kapitan Patimura ada 4 orang. Anak-anak ibu semuanya, tadi sudah maju semua kelompok ya di depan. Nah, ada 1 kelompok yang tidak diberi keterangan piktogramnya ya. Kalau kita membuat piktogram, itu kita buat juga keterangan gambarnya. Misal mau gambar apa kalian yang kalian buat? Gambar love atau gambar bintang. Dibuat keterangannya. Love itu untuk mewakili berapa orang. Oke, seperti itu. Kemudian apa lagi tadi? Apa lagi? Piktogram. Piktogram dan diagram. Diagram batang. Ini ya. Ini namanya penyajian data dalam bentuk apa? Tabel. Agar kalian dapat lebih memahami pelajaran penyajian data yang telah Ibu sampaikan dan telah kalian presentasikan. Jadi di sini kalian akan mengerjakan soal formatif dalam bentuk pilihan ganda. Ini Ibu bagikan ya. Dikerjakan secara mandiri, nggak boleh contek-contekan. Nggak boleh contek-contekan ya sayang. Bukunya diawetkan dulu, dikumpul dulu bukunya, jadi 1 di atas meja. Dikumpul bukunya jadikan 1. Kita mau mengerjakan soal formatif. Gampang kan? Ya. Dibuat tanda silang. Jangan lupa nama kalian. Sudah siap anak-anak Ibu semuanya? Oke, kalau gitu bisa dikumpul ke depan sama Ibu. Untuk setiap kelompok, perwakilan tolong maju ke depan. Ada reward yang Ibu kasih untuk kalian. Tepuk tangan buat kelompok 1, nanti bagi-bagi sama teman kelompoknya ya. Untuk kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Tepuk tangan semuanya. Jadi dapat kita simpulkan, untuk apakah penyajian data ini? Penyajian data ini sangat penting. Untuk apa? Agar kalian mudah, cepat dalam membaca informasi yang begitu banyak. Dan kita juga dapat lebih mudah untuk menyampaikan informasi kepada seseorang atau kepada orang banyak dalam bentuk yang lebih ringkas dan secara rincinya. Demikian pelajaran kita hari ini tentang penyajian data. Jadi di rumah kalian harus belajar lagi, anak lebih giat ya. Buka-buka bukunya lagi, belajar lagi apa yang telah kita pelajari di sekolah. Oke, Ibu tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak Ibu, goodbye my students.